Jadilah kita menjadi generasi muda yang tangguh dan yang tentunya generasi yang imani. Karena dengan kita menjadi generasi yang tangguh, kita akan mempunyai mental yang kuat, mental yang stabil terhadap segala sesuatu kondisi ataupun masalah yang ada di hidup kita, dan yakinlah bahwa Allah selalu bersama hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nima. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, telah hadir bersama kita Kak Fira Fitri Fitria, yakni penggiat disabilitas. Assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Kak Fira hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat dan ceria tentunya. Sehat, semangat dan juga ceria. Harus dong itu. Harus ceria. Nah, gini Kak Fira, mau Kak Fira di sini nih. Tadi kan setelah saya lihat Kak Fira masuk memberikan materi untuk kelas 10 untuk kegiatan Matsama nih. Iya. Saya mendengar sedikit tentang pendidikan inklusi. Inklusi. Iya. Iya. Inklusi. Iya. Sebenarnya apa sih Kak pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengedepankan keberagaman, di mana siswa berkebutuhan khusus bergabung dengan siswa reguler atau non berkebutuhan khusus. Oh, seperti itu. Iya. Berarti untuk apa ya? Keberagaman, menerima keberagaman Iya. atau menerima keberagaman bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu juga bagian dari hidup kita, bagian dari lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oh, seperti itu. Iya. Gini nih Kak Fira, mungkin sebelum saya sih Iya. bertanya tentang pendidikan inklusi. Iya. Ini tuh bagi saya Iya. pribadi sih Kak, Iya. Kak, ya. Ini adalah sesuatu yang masih awam menurut saya iya. juga. Sebelumnya saya ingin tahu mungkin kesibukan dari Kak Fira sekarang sebagai apa dan lain sebagainya. Kesibukan saat ini saya sedang menunggu untuk ujian tesis. Menunggu untuk ujian tesis. Iya, minggu depan insya Allah mohon doanya sobat-sobat Mansaro semua tentunya, semoga ujian tugas akhir saya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya saat ini sedang kuliah di Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya. Alhamdulillah itu beasiswa dari Jepang, dari Nippon Foundation, dan saya termasuk dalam salah satu disabilitas berprestasi se-Asia Tenggara. Biasa sekali. Saya tidak bisa berkata-kata. Gini, Kak Fira, mungkin ya dengan kondisi, mohon maaf sebelumnya, Iya. dengan kondisi Kak Fira yang Disabilitas. Iya. Ini mungkin sebelumnya, apakah Kak Fira dari awal memang dengan kondisi yang disabilitas seperti ini sudah menerima langsung, oh ya saya mensyukuri seperti ini, atau dulunya ada tahap-tahap di mana Kak Fira itu belum ada rasa belum menerima atau bagaimana seperti itu? Tentu semuanya berproses Mbak, karena ketika kita bicara proses penerimaan diri itu nggak langsung saklek gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Itu proses. Tapi yang perlu saya sampaikan juga ke sobat-sobat semua bahwa peran dari support system itu memang penting, khususnya lingkungan sekitar dan juga orang tua. Bagaimana orang tua saya mensupport saya walaupun saya berkebutuhan khusus, tapi mereka tidak pernah membedakan, oh putri saya berkebutuhan khusus jadi tidak usah sekolah misalnya, seperti itu. Jadi dari awal saya memang sudah punya prinsip, saya sudah punya tekad, saya harus berpendidikan tinggi. Karena apa? Karena dengan pendidikan saya merasa saya tidak akan disepelekan gitu. Terlebih saya perempuan, mohon maaf perempuan kalau di Indonesia itu masih memiliki triple diskriminasi, terlebih kalau disabilitas, dia sebagai perempuan yang minim akses, kemudian juga rentan terhadap isu kekerasan yang berbasis gender, kemudian juga
masih adanya budaya patriarki yang masih belum setara antara hak perempuan dan juga laki-laki seperti itu. Mungkin ada nggak sih Kak dulu hal yang membuat Kak Fira mungkin bangkit dari dari rasa yang tidak bersyukur terus kemudian bersyukur menerima dengan keadaan Kak Fira seperti ini? Awal mula titik balik saya adalah ketika kedua orang tua saya kapundhut meninggal, terutama ibu pada tahun 2014, dan kebetulan ibu saya juga asli Bojonegoro, dimakamkan juga di Bojonegoro juga di Kelurahan Ledok Kulon. Di situ saya sempat merasa down karena ibu saya adalah motivator terbesar dalam hidup saya, bagaimana saya bisa survive, bagaimana bisa struggle dan bangkit. Saya memulainya dengan saya membentuk sebuah organisasi di Tuban, dan organisasi tersebut memang organisasi disabilitas, dan dari situ saya merasa hidup saya berwarna karena saya bisa memberikan kontribusi positif untuk teman-teman disabilitas yang mungkin tidak seberuntung saya nasibnya. Saya bisa melakukan advokasi, bisa melakukan pendampingan untuk adik-adik berkebutuhan khusus di sekolah, ataupun memiliki masalah-masalah yang misalnya dia kurang percaya diri, atau mohon maaf kalau kita bicara disabilitas memang complicated, jadi masih disembunyikan oleh keluarganya karena dianggap aib dan sebagainya. Stigma-stigma seperti itu, stereotip seperti itu yang memang harus kita minimalisir, dan saya belajar banyak dari negeri Paman Syam atau negeri Amerika Serikat ketika saya menjadi delegasi perempuan disabilitas Indonesia satu-satunya yang dikirim ke Amerika Serikat pada tahun 2019 sebagai dari disabilitas. Iya. Luar biasa. Terus kemudian ini tadi Kak Fira menjelaskan bahwa pentingnya support system dari lingkungan sekitar. Iya. Mungkin dari lingkungan sekolah juga termasuk Kak? Iya, termasuk. Mungkin ini dari mungkin misalnya nanti dari Mansatu Bojonegoro ada mungkin salah satu dari siswanya yang berkebutuhan khusus. Iya. Apa sih Kak Fira yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama sebelum kita merubah atau berbenah terkait dengan aksesibilitas. Kita bicara aksesibilitas itu berarti kita bicara infrastruktur ya, termasuk misalnya bagaimana membangun RAM itu adalah jalan untuk kursi roda seperti itu, ataupun guiding block itu juga ubin yang warna kuning itu untuk dipandu jalan untuk netra, itu namanya guiding block. Sebelum kita bicara tentang aksesibilitas infrastruktur misalnya, yang terlebih penting yang dibenahi adalah mindset ataupun pola pikir dari baik dengan siswa-siswanya, terus nyuwun sewu juga dengan bapak ibunya, bagaimana berperspektif bahwa keberagaman itu ada di sekitar kita, bagaimana disabilitas itu juga bisa atau punya kesetaraan yang sama. Jadi jangan dipandang keterbatasannya saja, tapi dipandang juga potensi dan kita juga memiliki hak yang sama seperti itu. Hak yang sama. Iya. Karena di balik mungkin disabilitas, tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan. Iya, jadi itu kembali lagi ke mindset orang masing-masing seperti itu. Kalau dulu Kak Fira, pernah nggak sih Kak Fira mengalami mungkin proses seperti kalau namanya yang sekarang tuh seperti pembulian dan sebagainya, apakah Kak Fira pernah mengalami fase itu? Kalau dibully secara parah atau keras ya, itu memang tidak, tapi memang membulinya mungkin secara psikis ya, artinya. Tapi kalau menurut saya bulian secara psikis itu jauh lebih lebih berbahaya, karena itu kan pasti nanti nyangkutnya ke pemikiran, ke mental kita. Jadi dulu saya ketika baik itu di lingkungan maupun kalau di sekolah, alhamdulillah teman-teman menerima saya, tapi di lingkungan sekitar, bukan sekitar rumah sih, kebetulan karena saya itu hobinya keluyuran Mbak, maksudnya belusukan, jenguk-jenguk teman-teman difabel gitu, masih sering saya dengar wes wedok cacat pisan, sudah perempuan difabel pula loh. Dan hal itu tapi
bukan membuat saya insecure, itu justru membuat saya termotivasi dan saya semakin terlecut untuk bagaimana walaupun saya disabilitas tapi saya bisa membuktikan ya qodratullah dengan prestasi ini gitu. Mungkin ada tipsnya nih Kak Fira untuk meningkatkan rasa, menghilangkan rasa insecure itu bagaimana sih Kak Fira? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah proses penerimaan diri. Bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa tulus, bagaimana kita bisa sabar akan qodratullah, akan kehendak yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini, semua pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada maksud dan tujuan di balik mungkin takdir yang telah. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Tadi sebenarnya saya lupa belum menanyakan terkait untuk pendidikan sendiri Kak Fira. Iya. Bisa sampai mendapatkan beasiswa dari Jepang. Iya. Itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai pada tahap itu? Bisa sampai pada tahap itu sebenarnya itu buah dari keisengan saya, Mbak. Oh, keisengan? Iya, keisengan. Dari wujud keisengan iya. mendapatkan rezeki, iya. Karena pada waktu itu saya itu sudah lulus S1, kebetulan S1 saya di STIM Muhammadiyah Tuban, dan ketika itu saya memang sudah berkecimpung di isu-isu disabilitas. Kemudian saya ditanya oleh salah satu teman yang merupakan alumni WRD dari beasiswa ini juga, saya ditanya, Mbak Fira pengen S2 enggak gitu? Ya pengen, coba aja apply gitu. Jadi terakhir deadline-nya kapan misalnya begitu. Saya tuh daftarnya itu 2 hari sebelum deadline. Karena sebelum deadline. Iya, karena saya merasa saya masuk gak ya, saya lolos gak ya, saya masih istilahnya masih ragu-ragu gitu loh Mbak. Terus akhirnya ya saya coba isi aja itu formnya, kan pasti ada form, tapi yang lebih dititik beratkan itu memang pada profiling atau portofolio, apa yang sudah kamu lakukan sebagai seorang disabilitas. Karena memang program beasiswa ini adalah program beasiswa khusus disabilitas yang ingin S2. Kenapa public policy atau kenapa kebijakan publik? Karena diharapkan nanti setelah mereka belajar tentang kebijakan publik, mereka dapat memberikan nilai positif terkait dengan advokasi kesetaraan hak di negaranya masing-masing, seperti itu. Oh, berarti kembali lagi yang memberikan beasiswa adalah dari negara Jepang, tapi untuk pelaksanaan universitas dan sebagainya itu pilihan dari Kak Fira sendiri atau memang sudah ditentukan dari sana? Sudah ditentukan dari sana, karena kalau dulu itu University Malaya of Malaysia sebagai sekretariatnya UNDP ini bekerja sama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara kecuali Brunei dan Singapura, karena mereka sudah dianggap negara mampu, bukan negara berkembang lagi. Nah, yang bekerja sama di Indonesia ini adalah Universitas Airlangga. Jadi saya kuliahnya di Airlangga begitu. Berarti sekarang kesibukannya selain dari ke Tuban, terus nanti kalau waktu kuliah ke Surabaya, iya, itu atau bagaimana? Kesibukan saya banyak Mbak, karena saya selain mengurusi teman-teman difabel, saya juga penulis buku biografi, kemudian saya juga sering memberikan masukan-masukan terkait isu-isu difabel. Saya juga pendampingan untuk pendidikan inklusi, untuk aksesibilitas kesehatan di beberapa puskesmas dan rumah sakit. Jadi saya juga jurnalis untuk isu-isu disabilitas di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Jadi banyak kesibukan saya Mbak. Sekali. Terus untuk mengatur waktunya seperti itu bagaimana Kak Fira? Ya makanya kalau misalnya ada perlu dengan saya, berarti konfirmasinya jauh-jauh hari agar saya bisa menschedulkan segala sesuatunya. Kalau seumpama ingin nih, maksudnya mungkin ingin sharing dengan Kak Fira, ingin mungkin seperti ini, iya, Dari satu ingin mendatangkan Kak Fira, bagaimana sih aksesnya, lewat mana nih? Oh, bisa aja lewat Instagram ataupun lewat Facebook saya di Fira Merenda Asa. Semua sosmed saya pakai nama itu, Fira Merenda Asa. Merenda itu menggapai, asa itu harapan. Kenapa saya memakai kata kiasan itu? Karena menurut saya hidup saya itu adalah penuh dengan perjuangan, penuh dengan harapan, tapi di situ saya bisa bangkit. Jadi pesan saya juga jangan pernah takut bermimpi.
mimpi, karena dari mimpi itu kita bisa berinovasi. Jangan takut bermimpi, karena dari mimpi itu kita bisa berinovasi. Kak Fira, terakhir nih, mungkin ada pesan dan pesan untuk sobat Mansaro yang ada yang telah menyaksikan podcast hari ini. Pesan dan kesannya adalah jadilah kita menjadi generasi muda yang tangguh dan yang tentunya generasi yang imani. Karena dengan kita menjadi generasi yang tangguh, kita akan mempunyai mental yang kuat, mental yang stabil terhadap segala sesuatu kondisi ataupun masalah yang ada di hidup kita, dan yakinlah bahwa Allah selalu bersama hambanya. Allah selalu bersama. Iya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Azimatun Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.